Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah. Pertemuan yang lalu masih di permasalahan yang ke-21. Ta'abbuduhum bil muka wa tasdiyah. Peribadatan mereka orang jahiliyah itu dengan muka wa tasdiyah. Dengan siulan, dengan tepuk tangan. Bahkan kemarin separuh penjelasan dari Syekh Abdul Razak telah kita baca, diiringkan dengan, kalau sekarang itu musik-musik dengan alat-alat yang haram. Lebih parah lagi dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Sekarang kita lanjut penjelasan beliau. Itu di halaman 127. Sabi'ah wal isrun ba'dal mi'ah. Kata beliau, walaisal amru inda hadal haddi. Perkaranya bukan hanya pada pembatasan ini. Jadi bukan hanya sekedar mereka nyanyi, ada musik, diyakini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan di masjid. Ternyata bukan hanya sebatas itu. Bal ba'du man alafu al-mu'alafati wa hum ala hadal maslak. Bahkan sebagian orang yang mereka menyusun buku-buku, mereka menyusun berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini. Jadi, katabu abwaban khasatan tata'allaqu bisima. Mereka bikin bab-bab khusus berkaitan tentang mendengarkan nyanyi-nyanyi, mendengarkan musik-musik. Sampai disusun kitab. Sampai disusun kitab. Ini kerusakan yang luar biasa. Wa ta'allaqu biroksi. Berkaitan tentang dansa. Alladzi yaf'alunahu, yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya melakukan, tapi mereka lariskan. Itu dengan menyusun kitab. Ini loh, etika mendengarkan musik religi. Ini loh, adab berjoget untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, parah ya. Apalagi kalau ini di negeri kita, tulisannya Arab ya, bu Arab pegon apa Arab asli, itu sudah, oh ini di kitab ini. Mendengarkan musik itu lebih berpengaruh. Yeah.
Kemudian dansa-dansa itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Waliyadzubillah. Jadi parah sekali. Hatta innahu fi ahadil kutub al-masyhurati al-mutadawalati alati ulifat wa kusida bi ta'lifiha antuh ya biha ulumuddinil Islam. Sampai pada sebagian kitab-kitab yang terkenal. Beredar. Terkenal di kalangan mereka, beredar, itu disusun. Yang tujuan menyusunnya itu menurut mereka menghidupkan ilmu agama Islam. Coba. Sesuatu yang haram dikatakan ini ilmu Islam. Dikatakan ilmu Islam. Sama kan kayak di kalangan tertentu sihir. Ya, mantra-mantra sihir-sihir itu dikatakan ini ajaran Islam. Ya, dengan bahasa ini ilmu putih. Kenapa ke ilmu putih? Karena jimatnya tulisan Arab. Jadi kalau ilmu hitam itu jimatnya tulisannya Jawa. Hono Coroko Doto Sowolo gitu. Lah kalau dukun Arab ya tulisannya Arab ya. Dukun Arab kan nulis Hono Coroko nggak bisa. Itu saudara yang saya hormati, disandarkan bahwasanya itu ilmu agama Islam dihidupkan. Wa uqida fiha baban unwanu sima. Kemudian sampai diikat dengannya itu satu bab khusus yang judulnya as-sima. Dengarkan musik. Kemudian di bab yang lain unwanuhur raqsu. Di bab yang lain nanti dikasih judul dansa. Musik, dansa dikatakan sebagai ilmu Islam. Wa adabur raqsi, etika berdansa itu gimana? Joget-joget itu gimana? Alladzi yakunu fi mithli hadil majalisi. Yang keberadaannya semisal majelis-majelis ini. Hatta qala sahibu dalikal kitab. Sampai penulis kitab itu mengatakan. Lihat ini, bahayanya ini. Anna sima'a hadil anasyidi wa ma yashabuha min tadribin wa dufin wa mismarin wa ghairi dalika afdolu min sima'il Qur'an min sab'ati wujuh. Kata penulisnya, mendengarkan nasyid. Dan apa yang mengiringinya. Dari alat musik, rebana, seruling, apalagi? Organ, apalagi? Gitar, kecapi. Mendengarkan musik nasyid yang diiringi dengan alat-alat musik itu, kata penulisnya lebih utama daripada mendengarkan Quran dengan 7 bacaan. Qiraah sabah. Pokoknya parah ini ya. Ini sudah luar biasa parahnya. Luar biasa parahnya. Ya. Jamaah hormati, karena menurut mereka itu nanti disebutkan hakadza qala, seperti ini ucapan dia. Jadi mereka menyebutkan 7 bacaan. Itu anggapannya dengan dakwaan batil afdal minal Quran min haitsu ta'siri wa min haitsu kada wa min haitsu kada. Karena alasannya pengaruhnya itu lebih kuat. Pengaruhnya lebih kuat. Wacaane Quran. Santai itu gak memberikan pengaruh. Tapi begitu didendangkan syair-syair, ada musik, musik itu memelas gitu. Syairnya berkaitan dengan alam barzah, berbesmili. Ya kan ada seperti itu. Jadi begitu disebutkan tentang ya kejadian-kejadian di alam barzah, langsung berbesmili. Mereka menganggap lebih utama. Lah Quran orang marake nangis. Saya teringat beberapa tahun yang lama sekali. Itu orang bikin syair. Syairnya itu mengkisahkan tentang alam barzah. Diiringi musik. Musiknya itu ngeri, memelas itu. Kadang kita ngerungoknya gitu, merinding, nangis wedi. Loh, iya kan?
pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan mendengarkan Quran. Ya. Tapi alhamdulillah setelah ngaji, oh ngono kuwi ra oleh itu. Dulu sebelum ngaji, saya lihat orang-orang seperti itu tuh anggapannya, wah, mano tenan agamane kuat tenan itu. Jadi kemana-mana nggawa mushaf, setelah itu dia juga nyanyi-nyanyi. Ya, nyanyi-nyanyi, pokoknya, wah, kalau belum paham terhadap sunnah, dianggapnya itu sesuatu yang istimewa. Pengaruhnya kada, wa min haitsu kada, itu sangat kuat. Tsumma intaqala ba'da dzalika ilal kalam ala adabir raqsi. Setelah itu berpindah pembahasannya kepada adab berdansa. Jadi dari awal sudah dikasih dulu. Oh, dengarkan musik religi katanya. Itu lebih mempengaruhi dibandingkan dengan mendengarkan Quran. Ora percaya takokno raja dangdut. Lah kok dalil raja dangdut? Wes, wong itu ning lapangan itu setel nomor rotal. Ngolak langsung mulih kabeh. Tapi kalau misalkan wah karo genjreng-genjreng gitar itu langsung terenyuh. Katanya. Wal iyadu billah. Setelah itu berpindah tentang etika berdansa. Fayaqulu idza kunta fi majlisi sima'in wa hasalal insyad wa darbut dufuf wa bada ar-raqsu fahunaka adabun liraqsi la buddha antakuna muhafidun alaiha fi hadil majalisi. Kemudian penulis itu mengatakan, kalau kamu di majelis mendengarkan musik-musik yang tadi istilahnya mendekatkan diri kepada Allah, religi. Kemudian di situ ada nasyid, dipukul rebana, mulai dansa. Ada adab dansa yang harus kamu jaga dalam majelis itu. Ya, sampai dikatakan ada adab itu. Yang adab ini kama anna lil aqi adabun wali talabil ilmi adabun walil jirati adabun. Seperti makan ada adab, kemudian belajar ada adab, bertetangga ada adab. Sampai dimasukkan, oh di majelis dangdutan ya. Itu ada adab syariat katanya. Ya kalau ada syariat yang benar bagaimana? Munggah neng panggung, ya, alat musiknya dikepruki, dibubarke. Alat musik haram ya, bubarke. Ya, jamaah hormati, neng yen punya kemampuan. Bagi sing konser sapa? Anak saya. Ya wis keprukno kabeh anakmu dhewe. Jamaah hormati, tapi bagi mereka enggak. Jadi etika-etika dalam berjoget itu pun nanti ada etikanya. Apa etikanya? Farraqsulahu adab kadzalika. Adabur raqsi tu'addu ala annaha jumlatun min adabil Islam. Parah ini. Adab berdansa itu dihitung, dimasukkan termasuk sejumlah dari adab Islam. Maksiat diislamisasi. Tapi orang sagumun, memang orang-orang fasik itu kebiasaannya seperti itu. Orang-orang kafir untuk merusakkan Islam itu salah satunya sesuatu yang di luar Islam dimasukkan ke dalam Islam. Kamu pacaran toh? Saya pacarannya Islami. Saya pacarannya Islami. Itu minuman keras. Bukan. Ini nabidz. Nabidz itu padahal minuman halal. Apa itu nabidz? Kita punya korma. Sore hari masukkan ke dalam air. Masukkan di gelas, dikasih air. Besok pagi diminum 3 hari masih boleh. Tapi kalau sudah lebih dari itu. Sudah menjadi khamr. Lah kuwi didol, dibotoli. Ya, sudah berapa ini sesasi? Lah padahal minuman keras. Diislamisasi. Saudara yang saya hormati, bahaya ini. Sesuatu yang haram dikatakan ini termasuk adab dalam Islam. Ya subhanallah, jahiliyatu jahlah. Subhanallah. Penulis mengingkari. Dengan pengingkaran yang keras. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kebodohan orang yang bodoh, kedunguan orang yang dungu. Kemudian menyebutkan adab berdansa.
Yaqulu masala. Dia berkata misal, idza kana syaihu fi halaqati roksi istadda bihil wajadu. Ya. Ketika syekhnya, kan kalau kalangan mereka termasuk nanti yang mimpin dansa itu syekhnya langsung. Ketika syekhnya itu di halaqah roks, neng tengah tempat dansa itu, kemudian bertambah kegembiraannya. Emosinya di majelis itu sudah mulai muncul. Kalau sudah emosi luar biasa, kelambi ini diserek-serek. Itu di YouTube banyak sekali itu. Jubahan, serban itu sak tampah itu, gede itu. Joget-joget itu. Setelah joget, saking senenge ya, setelah seneng itu emosinya muncul. Karena guling-guling dewe itu. Ya, apa adabnya? Saudara yang saya hormati, kalau sudah seperti itu, saking emosinya muncul di majelis roksi, minal adab fil majelis antakla asyabaka. Termasuk adabnya kelambimu copotan. Ya, kelambimu copotan. Karena tidak layak ketika syekh itu sudah mengkoyak-koyak bajunya, sementara kamu masih berpenampilan rapi. Fahadha khilaful adab. Enggak sesuai dengan adab ini. Ditulis dimasukkan dalam bab etika berdansa dalam Islam. Islam sing endi itu? Ya. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, enggak. Ini Islam Nusantara, mbuh. Karena ada itu di video Gus-Gus itu nyanyi maju-maju, mundur-mundur gitu. Ya. Joget-joget seperti itu. Joget-joget seperti itu. Jamaah hormati, ini menyelisih adab. Kalau kamu tetap berpakaian rapi, copotan. Kemudian berkata adab yang kedua. Idza kana syaihu wa huwa yahuzzu wa yarkusu saqatat imamatuhu min ala ra'sihi fil majlis faminal adab antahla'a imamataka. Antahla'a imamataka. Kalau syekhnya itu mulai bergoyang, berdansa, imamain jiglok sangka ndase. Kok ndase toh? Lu basa Jawa kan gitu ya. Jadi imamanya itu jatuh dari kepalanya. Itu kata penulis termasuk adab imamahmu mbok copot. Tidak layak seorang penuntut ilmu, syekhnya imamahnya jatuh di majelis karena dansa, karena goyang, sementara imamahmu sing bonggo. Sampai seperti itu dimasukkan dalam kitab mereka. Kemudian disebutkan lagi adab dansa. Jamaah hormati, kemudian dibacakan pada sebagian tempat dan negeri, ini termasuk adab Islam. Jadi disebutkan kilo etika Islam. Ya, etika Islam. Jamaah hormati, padahal jahiliyah itu jahla. Ini kedunguan itu. Ini perbuatan orang jahiliyah tamama, sempurna plek. Wa yalsaquna kulla hadal batili wa kulla hadad dolali biddin. Kemudian mereka lekatkan semua kebatilan, semua kesesatan ini dengan agama. Jadi mereka jadikan juz'an minaddin, bagian dari agama yang mereka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertumpuk. Kalau orang maksiat mengatakan ini maksiat. Ini maksiat. Dia sadar apa yang dia lakukan itu kemungkaran. Masih mending itu. Tapi kalau orang maksiat dikatakan ini bagian dari agama, ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertumpuk kesesatannya. Apalagi dilariskan. Apalagi dilariskan. Kayak mereka nyanyi-nyanyi ya. Setelah itu mungkin ada etika. Kalau sampai kalimat ini itu ada mahalul qiyam, tempatnya seseorang untuk ayo ngadeg. Kenapa? Rasulullah tekoh. Jadi ngadeg dingklo khusyuk gitu. Seakan-akan itu menjemput, menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Katakan ini Islami itu. Ini Islami. Coba meyakini Rasulullah SAW hadir di majelis mereka. Apa itu pernah terjadi di masa sahabat?
Sahabat tuh yang saking cintanya kepada Nabi. Nggak ada itu riwayat. Saudara yang saya hormati, sampai dibikin etika-etika seperti itu. Kemudian mereka katakan ini termasuk bagian dari agama. Wah, bertumpuk. Kemudian wahadil majalisu wa ma yahtaffu biha min qisa'it ta'am wa anwa'il ma'kulat wal mustahayat yatanafasuha ala huduriha. Majelis-majelis ini itu dikelilingi dengan wadah-wadah makanan, berjenis-jenis makanan yang diinginkan. Mereka saling berlomba untuk hadir. Yeah. Lah mereka di sini ngomong kok, penak dadi wongu katanya. Kepaten madang. Loro madang. Ya, sing loro bablas mati, madang meneh katanya. Saudara yang saya hormati, acara-acara mereka wis nyanyi-nyanyi penuh dengan makanan. Ya. Tapi saling berlomba untuk hadir. Lihat aja. Saya kemarin ada curhatan itu pas peringatan-peringatan tertentu. Ada konser musik. Ngundang ya orang-orang yang suaranya itu wah semriwing gitu. Itu wah rame ini luar biasa. Masjid ramot. Dialan ditutup, kajangi. Jamaah yang saya hormati sampai seperti itu. Tapi coba bandingkan amma salatul jamaati wal husu'u amamallahi azza wa jalla wal muhafadatu ala faraidil Islam. Fahadi yufrituna fiha wala ya'tanuna biha. Adapun sholat jamaah. Mereka meremehkan itu. Saya tahu sendiri kok. Ada orang yang orang itu kemana-mana dipanggil untuk nyanyi religi. Di Solo itu. Balai kota nyeluk grup itu. Ini hadrah katanya. Terkenal itu juara di mana-mana. Saya pernah nemui sholat orang gagas itu. Malah cerita orang yang terpercaya. Subuh itu mesti tangine jam 7, jam 8, jam 9 kadang. Coba. Kalau urusan yang berkaitan dengan haram itu semangatnya. Ya tanafasu na ala huduriha. Mereka saling berlomba. Tapi sholat jamaah mereka remehkan. Khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka remehkan. Kalau sudah dansa itu sampai nangis-nangis gitu. Ya, tapi ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala kering sudah air mataku. Orang iso nangis brebes ora iso blas. Malah kalau ada imam maca ayat tentang neraka, jamaah yang lain nangis. Sholat kok nangis, kaya sinetron. Malah kaya sinetron katanya. Jamaah yang saya hormati, mereka meremehkan, mereka tidak perhatian. Yukra'u alaihimul Qur'an ma tansadiu qulubuhum. Dibacakan Quran, hati mereka tidak bergeming. Tapi kalau sudah dibacakan qasaid, qasidah-qasidah yang mulahanah, yang dinyanyikan, yang diiringi dengan musik-musik. Kadang kan musik pun mereka itu, ini musik hingar-bingar. Ini musik yang menyentuh hati itu. Jadi alunannya itu menyentuh hati. Dibacakan qasidah yang dinyanyikan, diiringi dengan musik. Langsung air matanya meleleh, nangis. Mereka mengatakan fi'lan at-ta'thir. Ini satu perbuatan yang pengaruhnya luar biasa. Yang pengaruhnya luar biasa. Jamaah yang saya hormati, makanya tidak mengherankan kalau mereka dengan yang seperti itu asik gitu. Sampai Syekh membawakan kisah. Seorang laki-laki, ringkasnya kisah. Laki-laki ini membaca Quran. Dari sholat subuh sampai mendekati duhur. Nah, setelah sholat subuh sampai mendekati duhur. Pirang jam. Kita selesai subuh 4:30. Mendekati duhur, taruhlah jam 11. Ya. Pirang jam itu membaca Quran. Tapi madamat ainuhu. Sama sekali tidak menetes air matanya. Datang seseorang membacakan 2 bait. 2 bait lagu-lagu.
Ya, langsung air matanya meleleh. Hada syahidun anal qasaida hiyallati tu'sir. Lalu dipakai dalil. Wah, ya toh. Qasidah, nyanyian-nyanyian itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Saudara yang saya hormati, seperti inilah permisalan tentang dajjal, kebohongan, kepalsuan kepada manusia. Perkara-perkara dicampur. Ya, campurannya itu, oh campur sari ra oleh. Ini campur ngaji. Campur ngaji. Kalau misalkan nada tok, wah melalaikan. Ini nada dakwah. Nada dakwah katanya. Kalau musik-musik tok, nggak boleh. Ini musik religi. Ini musik religi. Saudara yang saya hormati dicampur. Kemudian yudahalun nas fidolal, dimasukkan manusia ke dalam kesesatan lewat pintu yang sangat luas. Wes parah ini. Lewat jalur musik. Lah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nasihun lil muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Beliau datangkan satu kata yang tidak sampai baris full. Ya, kalimat itu menunjukkan peringatan yang mencukupi. Ta'abuduhum bil muka wa tasdiyah. Peribadatan mereka itu dengan siulan tepuk tangan. Coba pirang huruf itu. Berapa kata itu? Enggak sampai satu baris full. Itu sudah cukup mengingatkan. Hati-hati, itu perilakunya orang jahiliyah. Supaya muslim itu waspada dengan asyadal hadri. Waspada dengan kewaspadaan yang besar, mendekatkan diri kepada Allah, semisal dengan kesesatan dan kebatilan. Itu boleh ingatkan. Zaman hormati, Islam datang membatalkan itu. Contoh sekarang. Kok kayak gitu itu batil? Apa dalil yang menunjukkan kebatilannya? Kata Allah, wa minan nasi mayastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yatahidaha huzwa. Di antara manusia itu ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya bahan perolokan. Tafsir dari ayat ini, lahwal hadis, ucapan sia-sia itu al-ghina. Walladzi la ilaha illa huwa. Ghina, nyanyian, musik-musik. Diulang sampai 3 kali. Datang semana dengan ini dari Ibnu Abbas dan selainnya dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Itu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Musik, nyanyi. Maka berusaha semampu kita ya untuk menghindari musik walaupun angel. Walaupun angel. Ya, di warung ada. Ya, di supermarket ada. Mana lagi? Walimahan ada. Walimahan juga ada. Di HP kita ada. Ya, ini hati-hati, ini dihindari. Walaupun mungkin kita bisa sembunyikan dari teman-teman. Anggere ngrungokne ngau kupingan. Jadi sampingnya ora krungu gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ini hati-hati. Kadang kita nggak sadari lihat ya ceramah. Kemarin ada sindiran itu salah satunya ada ceramahnya dakwah. Tapi untuk mengiringi dakwahnya itu nganggo musik. Lho piye to iki? Ya, main game musik. Saudara yang saya hormati, hindari. Itu adalah jalan untuk seseorang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yastari lahwal hadis. Kalau tekstual adalah membeli ucapan yang sia-sia. Jadi perkara batil ini dipakai untuk menyesatkan dari jalan Allah. Wakam udallun nas an sabilillah an iqamatid din wa anil muhafadati ala ta'at bimisli hadzal lahwil batil. Kata saya, alangkah banyak manusia disesatkan dari jalan Allah. Sesat. Ya, itu karena sebab musik, nyanyian-nyanyian.
Banyak itu tadinya dia bintang, ya, berkaitan tentang musik, tokoh. Wah, ini grupnya terkenal sekali. Sekarang sudah hijrah. Kalau dahulu itu nyanyi berkaitan dengan syahwat. Sekarang sudah nyanyian religi. Parah mana dengan yang dulu? Parah sekarang. Kalau dulu orang nyanyi berkaitan dengan lagu-lagu syahwat. Sadar itu? Wah, kalau kami bergelimang dosa ini salah. Lah sekarang berpindah dengan, wah sekarang musiknya religi. Batil dianggap baik. Itu lebih parah. Saudaraku yang saya hormati, disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari menegakkan agama, penjagaan ketaatan, parah. Fatarahum yasmaruna tiwalal lail 'ala lahwi mashuban bi'atimatin wa masrubatin ila akhirih. Kamu akan melihat mereka begadang sepanjang malam dengan tadi nyanyi-nyanyi musik-musik disertai dengan makanan dan minuman. Setelah itu mereka terluput dari sholat subuh. Wah, tadi malam itu ngopo? Itu saya tadi konser bersama dengan mafia sholawat. Ya, saya pernah sampaikan seperti itu. Bar ngaji itu ada orang gede dhuwur nganggo rompi, tulisannya mafia sholawat itu. Itu mulie keri dewe. Pikiran saya ki arep ngajak gelut apa tekok ini ya. Tak tunggu, ya. Kalau ngajak gelut muga-muga panitiane masih, jadi saya dewai gitu loh. Tak tunggu itu ternyata cuman uduk-uduk salaman sama saya. Mulai ini kita mau ngomong apa gitu ratekan itu. Semalam itu. Wah, penuh dengan makanan minuman. Salat subuh ratangi. Coba kalau begadang warek. Orang itu hawane turu tok. Begadang warek. Lah wong begadang saja ya, kondisi lapar itu tangi wis angel. Tapi masih mending, tapi kalau wareken. Jamaah hormati, akhirnya yanamuna anis sholatis fajr. Wa haula'i ba'iduna kulal ba'di an hadil ma'anil azimah al jalilah. Maka mereka ini jauh, sangat jauh dengan makna yang agung yang datang dengannya Islam. Mereka katakan ini Islami, jauh, bukan dari Islam. Bahkan dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hirra wal harira wal hamra wal ma'azib. Akan ada dari umatku satu kaum, mereka menghalalkan ya, hirra wal harira, zina, sutra, khamr, musik. Mereka meyakini yang haram itu halal. Wis. Nabi sudah katakan itu. Disebutkan di situ apa yang haram? Zina, sutra, khamr, musik. Dimasukkan padanya alat-alat musik. Haram diyakini halal. Lebih parah. Dibandingkan dengan sesuatu yang haram masih meyakini haram. Ning nekat. Saya dulu pernah ada seseorang itu gitaran itu pinter. Ya, gitaran pinter itu bukan genjreng-genjreng. Katanya kalau gitar pinter itu petik. Jadi metik itu tangannya itu pinter banget itu. Nah, dia sering dipanggil kemana-mana untuk acara seperti itu. Pernah dideleh ning masjid. Pak copoti itu anu itu. Arep tak rusak ora wani, tak copoti ya. Yang ininya senar-senare itu loh. Ono siji sing saya rasa nyopot. Dia itu moro takon. Sing nyepoti senare so aku. Lah ngopo awe gitaran terus saya gitu. Lah kira mbok copot. Enggak iso kok. Malah diwarai carane nyopot gitu. Tapi setelah itu ditokin. Ya Allah. Alhamdulillah sebelum ya akhir-akhir akhirnya dia bertobat setelah kenal dakwah sunnah. Lah ini saudaraku yang saya hormati, sesuatu yang haram diyakini halal, bahaya. Walaisa hadza faqat bal ya'udunaha minal qurbi. Bukan hanya ini saja, mereka menghitungnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nas'alullaha lana jami'a al-hifdza wal afiyah. Kita minta kepada Allah semuanya penjagaan sama afiyah, keselamatan dari semua perkara yang seperti itu.
Wallahu ta'ala alam, ditutup dengan doa supaya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah musik itu sangat besar. Itu sangat-sangat besar. Kita sering walimah, saya ngadakan sudah ngaji. Kadang juga nggak lepas dari musik. Kadang nggak lepas dari syair-syair yang syairnya itu ternyata maknanya tidak baik. Ustaz Zainal Abidin itu pernah cerita, kadang banyak syair-syair dari mereka, bahasa Arab isinya kesyirikan, kita ikut mendendangkan. Karena orang mudeng arti ini. Ya, apalagi saya nyanyi itu, wah, wis kemeripi gitu suara nih. Serak-serak basah. Itu, wah melu gitu itu. Saya lihat ada orang itu juga melu neploi sikil gitu. Tanpa sadar dia. Ini pengaruhnya luar biasa. Makanya minta kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-22. Ya, mereka menjadikan agama mereka itu sendaguru dan main-main. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dari segala bentuk penyimpangan dari semua perangai orang-orang jahiliyah sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.